Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Zundula dan di video kali ini kita akan membahas tutorial membuat employee training di Udo 16. Baik, tanpa berlama-lama kita bisa langsung saja. Jadi di sini kita punya skenario di mana kita sebagai karyawan akan melakukan, kita sebagai karyawan PT kita akan melakukan training untuk memperoleh keterampilan, perilaku, pengetahuan, dan kontak yang diperlukan untuk beradaptasi secara efektif dalam organisasi baru. Nah, di sini saya akan melakukan pelatihan kepada seorang pegawai di akunting dan finance yang sudah diassign kepada saya, yaitu Atala, yang dengan nama Atala, di mana dia berperan sebagai senior senior akuntan ya di sini teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan masuk dulu ke dalam sistem wudhunya. Jadi pertama itu yang kita akan masuk ke dalam wudhunya adalah kepala sesi training, yaitu Hasan ya teman-teman. Di sini pertama yang perlu kita lakukan adalah masuk ke wudhunya terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk ke wudhunya menggunakan akun Hasan ya teman-teman. Di sini sudah ada akun Hasan. Dan sebelumnya yang perlu kita pastikan adalah kita harus masuk ke database ini ya, database training ya teman-teman. Yang perlu kita lakukan itu pertama adalah kita harus membuat duplikat dari database sebelumnya. Di sini sudah membuatnya itu dengan nama ini, npm training. Lalu kita masuk. Di sini saya menggunakan akun dari Hasan. Kita masuk dulu teman-teman. Dan untuk tutorial ini tuh pastikan bahwa kita sudah menginstal apps yang tentang learning ya, yaitu learning. Serta kemudian apps yang lain itu adalah training. Ini tuh dari modul ekstra Udo ya teman-teman. Nah, employee orientation dan training di sini. Baik, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat training secara manual ya. Sesuai dengan di soal ini dikatakan bahwa kita akan membuat training secara manual menggunakan data training yang sudah kita isi sebelumnya. Di sini sudah mempunyai data training yang sudah saya punya itu adalah ini, Advanced Financial Management and Reporting dan Leadership and Strategic Financial Management. Baik, langsung saja kita ke uh, employees di sini, training program, lalu kita bikin di sini namanya pertama itu adalah Advanced Financial, kemudian departemennya Accounting and Finance, time periodnya di sini sudah ada teman-teman, from to ini, kemudian responsible usernya itu adalah Hasan, dan di sini sudah ada ya Atala di sini. Baik, langsung kita aja save manually. Lalu kita tambahkan satu lagi yaitu leadership and strategic financial management, departemennya Accounting and Finance, kemudian waktunya ini, lalu waktunya ini. Baik, lalu responsible usernya adalah Hasan. Nah, langsung saja kita save di sini. Baik, selanjutnya, jika kita sudah selesai membuatnya, kita akan melakukan import master data ya teman-teman. Jadi untuk import master datanya sendiri, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita hapus dulu data yang tadi sudah kita buat ya di sini. Lalu kita kembali lagi ke training program di sini, kita hapus. Dan untuk import data, import master data, kita cukup ke favorites, import records sini, lalu upload file. Lalu kita cari data training yang sudah kita punya di sini, lalu kita tes dulu apakah datanya sudah valid. Ini sudah valid ya teman-teman, lalu kita langsung import. Tunggunya harus importingnya selesai. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, sudah selesai diimport. Baik, untuk step itu udah selesai ya, step untuk membuat training programnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengelolaan program training. Di sini kita akan pilih program training yang sudah kita buat tadi. Nah, karena kita sudah melakukan import master data, tentu kita sudah memiliki data training, nama training yang tadi sudah kita buat secara manual, yaitu tadi saya buat adalah Advanced Financial Management Reporting serta Leadership and Strategic Financial Management. Di sini saya akan memilih satu saja, karena di soal diminta adalah cukup pilih salah satu training yang Anda buat yang untuk digunakan. Jadi saya akan menggunakan yaitu adalah Advanced Financial Management Reporting. Di sini saya klik, lalu selanjutnya yang harus dilakukan adalah confirm event tersebut, yaitu confirm event. Dan sekarang sudah dikonfirm ya teman-teman. Selanjutnya kita harus mengirim konfirmasi kepada peserta.
dengan cara melalui send by email. Ini saya send aja by email. Baik, di sini saya klik dulu. Ini saya mempunyai pesan tersendiri untuk followersnya itu adalah Atala ya teman-teman. Baik, ini subjeknya diubah menjadi undangan untuk mengikuti program pelatihan. Terus kita pilih namanya yang tadi adalah Advanced and Management Reporting ya. Lalu sekarang kita sudah punya ya teman-teman ini untuk kita tadi sudah membuat suratnya ya. Ini kita langsung tinggal copy aja di sini, lalu kita masukkan di sini dan kita rapikan. Baik, ini sudah selesai ya teman-teman. Lalu kita langsung send. Nah, sudah terkirim. Selanjutnya, jika kita sudah menyelesaikan hal tersebut, kita akan membuat PDF. Ini sudah mempunyai PDF-nya, dan juga kita juga harus membuat sertifikat. Jadi, di sini pertama yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat konten berupa course, kemudian sertifikat, dan pertanyaan kuis. Caranya adalah kita kembali ke Udo, lalu ke e-learning di sini. Di sini courses saja langsung kita new, terus kita masukkan nama pelatihan tadi, yaitu Advanced Financial Reporting. Di sini kita add konten, kemudian masukkan nama yang sama juga, konten type-nya sama, kemudian filenya itu kita akan upload ya teman-teman. Di sini sudah punya itu Mastering Advanced Financial Strategies. Ini nama filenya, lalu allow download, durasinya itu 24 jam, dan sisanya ini kita biarkan as is aja ya teman-teman. Lalu kita save and close. Nah, selanjutnya kita bisa save aja di sini. Ini kita left as is aja ya teman-teman. Selanjutnya kita ke certifications. Di sini kita akan membuat certifications. Yang ini tadi udah sesuai ya untuk kita bikin, yaitu di content title, content type responsible-nya, kemudian download-nya adalah true. Next, kita selanjutnya itu adalah ke membuat certification. Caranya adalah ke course lalu certification di sini. Lalu kita klik new. Nah, certification title-nya itu adalah sesuaikan aja sama nama yang tadi ini ya, teman-teman. Lalu kita bikin pertanyaan untuk itunya. Nah, di sini juga sudah membuat pertanyaannya. Jadi kita tinggal kopas aja ini. Lalu masukin. Nah, di sini options kita set ke mandatory answer ya. Jangan lupa eh, jawab. Please answer this question. Nah, di sini saya cuma menambahkan untuk constraint di mana jawabannya harus mandatory alias perlu jawab ya teman-teman. Di sini saya cuma melakukan explore aja. Ini leave saja as is. Biarkan saja default description. Lalu answer di sini lalu kita tambahkan. Di sini kita sudah memilih ya multiple choice only one answer. Lalu sekarang kita masukkan jawaban-jawabannya. Headline, kemudian ini, lalu ini, dan yang terakhir adalah ini. Nah, di sini saya akan menyetel skornya itu ada 2,5 untuk jawaban yang salah, dan skor yang benar itu yaitu tadi adalah ensuring long term, yaitu adalah 5. Jadi kita kopas aja di sini. Baik, nah ini udah, kita langsung save and close. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan pertanyaan kedua, di mana pertanyaan itu adalah sebagai berikut. Seperti biasa, tadi kita headline aja, terus ini headline lagi, dan seterusnya. Lalu di sini seperti biasa 2,5, dan di sini itu yang jawaban benar adalah 5. Kita ubah aja agar kita apply ke semuanya. Lalu save and close ya teman-teman. Lalu kita save, ini sudah selesai. Selanjutnya kita kembali lagi ke courses di sini. Lalu kita view course, dan di sini kita tambahkan add certification, di mana yang tadi itu berdasarkan soalnya adalah kita harus menyesuaikan seperti itu kontennya get certificate, kemudian certification-nya durasinya 10 menit, dan kontennya certification. Baik, ini certification udah selesai, durasinya adalah 10 di sini. Ini biarkan aja seperti default, lalu save and close.
Baik, sekarang udah ya teman-teman, lalu kita tinggal save aja di sini. Baik, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita sudah masuk ke tahap berikutnya, yaitu sudah masuk hari sesi training. Nah, oleh karena itu kita perlu mempublish courses tadi serta kuisnya agar bisa diakses oleh peserta training. Nah, caranya kita kalau langsung ke go to website di sini. Nah, di sini bisa kita lihat masih unpublished ya teman-teman. Nah, pertama itu perlu kita lakukan adalah kita klik ini, lalu kita klik ini menjadi publish. Selanjutnya kita bisa lagi kembali ke get certificate, lalu udah kita set publish ya teman-teman, dulunya sudah terpublish. Nah, kemudian kita kembali ke e-learning di sini. Di sini kita lihat baru satu yang terpublish ya teman-teman. Kita kembali ke websitenya, klik di get certificate untuk mempublish di sini. Oh, kita langsung klik ini aja teman-teman ternyata. Baik, setelah itu kita sampai leave aja karena kita sebagai Hasan di sini karena kita tidak perlu untuk join course-nya itu. Lalu harusnya kita kembali lagi ke e-learning di sini dan ternyata masih satu ya teman-teman di sini. Dan masih baru satu, kita reload dulu. Nah, jika mungkin masih seperti ini, kita bisa klik ke sini, lalu kita ke go to website, dan kita publish. Nah, kita reload, lalu kita back lagi ke menu tadi ya teman-teman, menu utamanya. Nah, sepertinya tidak bisa ya, sedikit ada bug di sini. Lalu kita bisa langsung ke sini, lalu kita ke all courses. Nah, ini kita sudah masuk ke editor ya teman-teman. Nah, ini tadi kan kita masih ada dalam itunya, jadi kita tidak bisa masuk ke editor. Kita sekarang bisa kembali ke learning. Lalu kita cek sekarang sudah terpublish ya dua-duanya ya teman-teman. Baik, nah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan mempelajari proses training dari sisi karyawan. Sebagai peserta training kita perlu login dengan kredensial dengan yang sebelumnya itu Atala yang mana sudah dibagikan kepada kita dan dua user lainnya. Baik, pertama yaitu yang perlu kita lakukan adalah kita logon dulu di sini dan kita akan mengetes. Nah, ini kita akan masuk dengan Atala. Dua user lain itu yang saya punya adalah bernama Ania dan Andika. Nah, kita akan mengetesnya itu nanti. Pertama kita tes dengan Atala terlebih dahulu. Kita ke learning di sini, lalu kita klik view course dan kita mulai join discourse ya teman-teman. Ini kita back aja dulu, lalu kita join discourse. Baik, nah ini kita sudah ke enroll ya teman-teman di dalamnya. Namun sebelum itu yang perlu kita lakukan kita sebenarnya kita perlu logout dulu ya teman-teman dari sini. Nanti saya kelupaan tadi ada yang perlu saya lakukan untuk penentuan itunya. Jadi kita kembali ke Hasan, kita login dulu di sini, lalu kita ke e-learning, lalu kita ke certification ini edit dulu, lalu option di sini. Nah, di sini perlu kita lakukan required score-nya itu kita set ke 10 ya teman-teman, karena tadi jawabannya itu yang benar hanya 5. Lalu kita set ini ke required login, dan kita set limit attempts-nya ke 3 kali attempts. Baik, cukup itu. Kita sediakan back button juga untuk biar agar peserta bisa menekan tombol back ketika sedang mengerjakan atau sedang melewatkan soal ya, karena dirasa susah. Selanjutnya yaitu kita certificate template-nya itu kita klik ke certification sukses. Lalu mungkin kita bisa tambahin page aja, namun ini kita biarkan saja as is ya. Ini teman-teman ya, ini hanya mengetes saja dan eksplorasi fitur-fitur lalu kita save. Nah, selanjutnya kita sekarang bisa logout, lalu kita masuk lagi sebagai Atala di sini. Salah password, sorry. Nah, kita bisa langsung masuk, lalu kita kembali ke learning di sini, view course. Baik. Nah, selanjutnya kita bisa langsung saja bikin certification. Nah, caranya adalah kita sudah berhasil mendaftar course, teman-teman. Nah, dan kita sekarang mulai mengerjakan quiz. Nah, ini sudah, lalu sekarang kita ke certificate, begin certification. Lalu kita start certification ya, teman-teman. Nah, sekarang kita hanya perlu menjawab pertanyaannya aja nih. Pertama, pertanyaan pertama tadi itu jawabannya adalah, sebentar, saya sedikit lupa ya, teman-teman, itu ensuring. Nah, dan sebenarnya ini lebih suka for B. Lalu kita enter. Nah, jawaban kita ternyata berhasil ya, teman-teman. Kita bisa menjawab dengan baik. Dan, oh, sepertinya kita mengalami kesalahan ya, teman-teman, di sini sepertinya.
Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita logout dulu ya. Kita logout dulu sebagai user ini, lalu kita kembali lagi ke dashboard. Di sini kita leave dulu sepertinya kita belum mensetel jawaban yang benar dan jawaban yang salah ya teman-teman. Jadi kita mungkin tadi kita kelewatan ya. Kita langsung balik saja di sini, lalu ke get certificate di sini, quiz, salah. Kita harusnya ke certification di sini, lalu kita klik di sini. Harusnya kita belum menyetel yang correct ya. Ini kita set aja correct terlebih dahulu, save. Lalu di sini yang tadi ensuring save. Ini kita kelewat ya. Kita sekarang logout, login lagi dengan Atala. Kita close saja ini, lalu kita kembali ke learning tadi, view courses. Kalau kita get certificate di sini, coba kita lihat ya apakah sertifikasinya berhasil di-download. Oh, sepertinya kita sertifikatnya belum berhasil ke-load ya teman-teman. Baik, kita mungkin bisa exit dulu, exit back to course di sini ya teman-teman. Nah, mungkin kita yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita sedikit ada kesalahan di sini. Mungkin jadi Atala ini tidak berhasil. Selanjutnya kita bisa langsung ke Hasan dulu. Kita memastikan bahwa template dari sertifikat tadi itu udah harus berhasil di generate. Jadi sekarang kita bisa ke sini, kita bisa hapus aja ini ya teman-teman. Lalu kita kembali lagi ke courses. Di sini attendance-nya masih nol, review-nya masih nol. Total view-nya sekarang saya udah ada dua karena tadi udah ada yang view. Lalu kita go to website di sini. Kita lihat, kita back dulu ya teman-teman. Kita set dulu certification-nya apakah sudah bisa bagus ya teman-teman. Kita tes dulu ya. Kita lihat ke testing dulu certification-nya. Nah, benar sama kita lihat sertifikatnya terlebih dahulu. Dan ternyata sertifikatnya itu masih belum ini ya, belum kalau dengan sempurna ya teman-teman. Nah, kita close aja ini. Kita close lalu kita harusnya kita lihat si result. Ini kita hanya melihat result dari tesnya tersebut. Mungkin kita bisa nge-print, ini adalah print filenya ya teman-teman. Nah, di sini kita baru ada dua, kita bisa langsung saja delete aja dulu reportnya ini karena kita belum ada yang mengambil sertifikatnya. Nah, mungkin kita bisa modifikasi di sini terlebih dahulu. Kita harus lihat certificationsnya, kita bisa preview di sini. Harusnya ya teman-teman dia itu bisa langsung to generate seperti yang ada di dalam uh, filenya nih, seperti di soal itu seperti ini ya teman-teman, harusnya Certificate of Achievement. Nah, namun kita sedikit mengalami kesalahan di sini, jadi kita perlu memperbaiki sertifikatnya terlebih dahulu. Di sini kita bisa langsung kembali lagi ke certification, selalu ke sini, lalu kita ke option, di sini is certification modern purple, certification-nya itu kita bisa tidak perlu ini aja, coba kita preview certification-nya. Oh, masih belum ke-load dengan benar ya teman-teman di sini. Kita mungkin bisa ubah dan kita lihat dulu apakah certification-nya sudah berhasil ke-load. Oke, ini adalah certification failed ya teman-teman. Kita pick template dan certification sukses. Kita giveaway saja, lalu kita coba lagi. Kita biarkan kosong aja teman-teman, lalu kita cek dulu apakah sudah berhasil ke generate. Ini kita masih belum ke generate ya teman-teman.
Baik teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi mungkin ada sedikit kesalahan. Nah, di sini tuh mungkin kita bisa lanjut ke websitenya. Ini loh kita join course-nya tadi. Nah, sekarang kita langsung start aja ya teman-teman di sini. Nah, kita langsung bikin certification saja. Ini kita langsung aja, misalnya jawabannya ini, kemudian jawabannya ini. Nah, di sini kita berhasil ya, berhasil selesai semuanya. Lalu kita download certification. Nah, coba kita lihat ya. Yap, tidak apa-apa ya teman-teman. Mungkin dia tidak tergenerate dengan baik, tapi setidaknya kita sudah berhasil mengeluarkan certification-nya. Nah, di sini selanjutnya kita akan logout dulu menggunakan, kita akan logout dari akun, misalnya sekarang kita gunakan adalah akun dari Atala ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa keluar dulu, lalu kita gunakan akun misalnya di sini. Yang ingin kita gunakan adalah akun dari pegawai lain, yaitu misalnya kita akan menggunakan akun dari Andika ya teman-teman. Nah, pertama kita cari dulu akunnya yang mana. Kita langsung saja di sini. Nah, kita masuk dulu. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ya teman-teman. Lalu kita kembali ke learning lagi di sini, view course. Nah, selanjutnya kita join this course, terus start now. Misalnya di sini kita akan melakukan seperti skenario yang sebelumnya dibilang. Yang pertama itu kan berhasil. Yang kedua misalnya yaitu adalah gagal. Nah, kita akan lihat ada perbedaannya. Nah, pertama yang bisa kita lakukan adalah kita sekarang di sini bikin certification. Lalu mulai misalnya kita menjawab yang pertama itu salah, terus yang kedua itu benar ya. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata kita masih pas the test ya teman-teman, karena skornya ternyata masih 75. Sepertinya mungkin kita terdapat sedikit kesalahan ya teman-teman. Jadi harusnya tadi yang perlu kita set itu adalah kita harusnya ngesetnya ke 80. Jadi kita kembali lagi ke Hasan. Lalu kita misalnya ke employee, ke e-learning di sini. Lalu kita ke sini dan kita ke get certifications. Di sini kita kembali ke option, lalu di sini kita set misalnya persennya 80 ya. Baik, kita save, terus selanjutnya kita keluar, dan ini kita gunakan akun terakhir yaitu Ania ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk. Nah, tunggu sebentar, lalu sekarang kita ke learning di sini. Kita view course. Di sini kita langsung join saja course-nya, lalu kita start. Nah, di sini udah, lalu kita sekarang menuju ke get certificate, bikin certification di sini. Saya kita jawabnya itu salah ya dua-duanya teman-teman. Nah, sayangnya unfortunately you have failed the test ya. Nah, kita juga namun karena tadi saya misal buat kita bisa number of attempts masih tersisa dua, kita sekarang bisa login lagi. Lalu kita start certification, di sini kita jawab dengan benar misalnya, lalu kita submit. Nah, sekarang sudah berhasil dan kita sekarang coba download sertifikatnya lagi teman-teman. Dan ternyata sertifikatnya juga masih belum tergenerate dengan baik ya, tapi kita biarkan saja seperti itu. Nah, sepertinya semuanya sudah selesai dan sekarang kita bisa kembali lagi ke menggunakan akun Hasan dan kita telah mengonfirmasi bahwa proses trainingnya sudah selesai ya teman-teman. Kita sekarang kalau logout di sini, lalu kita menggunakan Hasan, lalu ini. Nah, di sini kita berarti kembali ke employees, lalu training program, dan kita kembali yaitu misalnya, yaitu tadi itu adalah uh, advance di sini. Dan sekarang kita cuma selesaikan event complete dan sekarang eventnya sudah selesai ya teman-teman di sini. Lalu kita bisa selanjutnya menggunakan print sertifikat untuk melihat sertifikasinya. Kita lihat lagi di sini sertifikatnya sudah ini ya sudah selesai generate walaupun masih terdapat template kosongan gitu.
Dan baik, mungkin cukup sampai di sini tutorial yang bisa kita kerjakan hari ini, lebih dan kurang. Ya, dan saya mohon maaf, akhir kata sampai jumpa di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.